Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Syaulita Sani dari kelas 2 PA 17. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai perilaku dalam kelompok. Bahasan materi yang akan dibahas ada 4 subbab. Yang pertama ada definisi kelompok menurut para ahli. Yang kedua, peran sosial dan peran gender. Yang ketiga, kohesivitas kelompok. Dan yang keempat, social facilitation dan contoh. Materi yang pertama yaitu definisi kelompok menurut para ahli. Haryanto pada tahun 2011 mengatakan bahwa kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidupnya bersama oleh karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga kesadaran saling tolong-menolong. Selanjutnya, Sherif and Sherif pada tahun 1956 mengatakan bahwa kelompok sosial adalah suatu unit sosial yang terdiri dari 2 atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan juga teratur, sehingga di antara individu itu sudah terdapat tugas, struktur, dan norma-norma tertentu yang khas bagi kelompok itu. Dalam literatur lain, Ahmadi pada tahun 2007 mengatakan kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antar mereka. Hubungan tersebut menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga saling tolong-menolong, serta adanya suatu organisasi antar anggotanya. Nah, kalau kita bandingin dari ketiga definisi kelompok menurut para ahli, terdapat perbedaan, di antaranya Haryanto pada tahun 2011 lebih menekankan pengertian atau definisi kelompok pada hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Sherif and Sherif pada tahun 1956 lebih menekankan pengertian atau definisi kelompok pada interaksi sosial yang intensif dan teratur, sedangkan Ahmadi pada tahun 2007 lebih menekankan pengertian atau definisi kelompok pada kesatuan manusia yang hidupnya bersama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong-menolong. Materi yang kedua yaitu peran sosial dan peran gender. Yang pertama, peran sosial. Peran sosial adalah sebagai seperangkat perilaku, hak, kewajiban, kepercayaan, dan norma-norma sosial yang terhubung sebagaimana dikonseptualisasikan oleh orang-orang dalam situasi sosial. Peran sosial mencakup seperangkat tindakan yang ditetapkan atau ditugaskan untuk setiap individu dalam masyarakat. Peran sosial juga merupakan harapan bersama dalam kelompok mengenai bagaimana orang-orang tertentu diharapkan berperilaku. Nah, contoh peran sosial misalnya, biasanya sebagian besar kelompok memiliki sejumlah peran sosial yang didefinisikan dengan jelas. Misalnya, pimpinan dan pegawai dalam suatu organisasi bisnis biasanya memiliki peran yang berbeda dan diharapkan bertindak dengan cara yang berbeda dalam lingkungan kerjanya. Masih mengenai peran sosial dan peran gender, yang kedua adalah peran gender. Terdapat beberapa pengertian peran gender menurut para ahli. Yang pertama, menurut John M. Eccles dan Hasan Sadili, yang mengatakan bahwa gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan juga perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Yang kedua, menurut Fakih, mengatakan bahwa gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Sedangkan menurut Santrok, gender merujuk pada dimensi sosial budaya seseorang, laki-laki dan perempuan. Peran gender di sini merujuk pada peran yang dikonstruksikan masyarakat dan perilaku yang dipelajari serta harapan yang dikaitkan pada perempuan dan juga pada laki-laki. Kebudayaan kemudian menafsir dan mengurai perbedaan yang dibawa dari lahir ini dalam sejumlah pengharapan masyarakat tentang perilaku dan tindak kegiatan yang dianggap pantas bagi laki-laki ataupun perempuan. Pada dasarnya, tidak semua peran sosial menimbulkan perilaku yang ekstrim, namun bila terdapat ketidakadilan peran dapat menjadi masalah.
Contoh dari peran gender misalnya, perempuan yang melakukan pekerjaan rumah tangga biasanya menyebabkan berkembangnya tradisi dan kepercayaan yang disosialisasikan dalam masyarakat bahwa perempuan bertanggung jawab atas semua pekerjaan rumah tangga. Sedangkan laki-laki tidak harus memikul tanggung jawab, bahkan banyak tradisi secara adat melarang laki-laki ikut serta dalam pekerjaan rumah tangga. Dengan demikian, beban kerja perempuan tidak berkurang meskipun perempuan juga bekerja di sektor publik atau luar. Hal ini disebabkan karena selain bekerja di luar atau publik, perempuan juga harus bertanggung jawab atas semua pekerjaan rumah tangga. Nah, peran gender yang tidak seimbang ini disebabkan oleh persepsi terhadap peran gender dari masing-masing individu yang sebenarnya akar permasalahan itu berasal dari kesenjangan sosiologis, kultural di tingkat keluarga dan juga masyarakat lokal. Materi yang ketiga yaitu kohesivitas kelompok. Terdapat beberapa pengertian kohesivitas kelompok menurut para ahli. Yang pertama menurut Taylor dan kawan-kawan dalam Hermione pada tahun 2016 yang mengatakan bahwa kohesivitas adalah daya tarik baik positif ataupun negatif yang menyebabkan anggota kelompok bertahan dalam kelompok. Sebuah kelompok yang kohesif terdiri dari individu-individu yang saling tertarik satu dengan yang lainnya. Sebuah kelompok yang memiliki kohesivitas yang rendah biasanya tidak memiliki ketertarikan interpersonal antar anggota kelompoknya. Dan kelompok-kelompok yang sangat kohesif lazimnya terdiri dari individu-individu yang termotivasi untuk bersatu. Pengertian lain dikemukakan oleh Robbins dalam Komaria pada tahun 2015, yang mana beliau mengatakan bahwa kohesivitas kelompok adalah sejauh mana anggota merasa tertarik satu sama lain dan juga termotivasi untuk tetap berada dalam kelompok tersebut. Dari pengertian kohesivitas kelompok yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kohesivitas kelompok adalah ketertarikan kelompok, bukan ketertarikan antar individu, sehingga dapat membuat anggota bertahan pada kelompok tersebut dan menangkal pengaruh yang membuat anggota keluar dari kelompok tersebut. Adapun beberapa contoh dari kohesivitas kelompok, misalnya setiap divisi dalam suatu institusi tentunya saling berkaitan dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi, nggak ada divisi yang berjalan sendiri-sendiri. Contoh lain misalnya, PT Sejahtera dikenal sebagai kelompok yang solid. Hal tersebut sudah banyak diketahui semua orang yang ada di wilayah Jawa. Manajernya pernah memaparkan penyebab mereka solid. Nah, penyebabnya ialah karena komunikasi yang terjalin di antara mereka tidak pernah putus. Terdapat pula ciri-ciri dan faktor kohesivitas kelompok. Yang pertama, ciri-ciri kohesivitas kelompok. Menurut Fatur Rahman, dalam Komaria pada tahun 2015, sebuah kelompok dikatakan kohesif bila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, komitmen yang tinggi. Nah, komitmen yang tinggi di sini berarti suatu keadaan di mana seseorang anggota memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Ciri yang kedua yaitu kerjasama yang baik antar anggota. Interaksi di dalam kelompok oleh kerjasama, bukan oleh persaingan. Ciri yang ketiga yaitu mempunyai tujuan di dalam kelompok. Kelompok mempunyai tujuan-tujuan yang terkait satu dengan yang lainnya dan sesuai dengan perkembangan waktu tujuan yang dirumuskan meningkat. Serta ciri yang terakhir, ketertarikan antar anggota. Jadi terdapat atau adanya ketertarikan antar anggota sehingga relasi yang terbentuk menguatkan jaringan relasi di dalam kelompok tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa kohesivitas yang tinggi terjadi apabila memiliki ciri-ciri tingkat kepuasan pada kelompok semakin besar, memiliki komitmen yang tinggi, kerjasama yang baik antar anggota, mempunyai tujuan pada kelompok, ketertarikan antar anggota, produktif di dalam kelompok, serta komunikasi yang efektif. Terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi kohesivitas kelompok.
Faktor yang mempengaruhi kohesivitas menurut Lott dan Lott pada tahun 2010 yaitu pertama faktor kedekatan. Kedekatan fisik dan psikologis sesama anggota kelompok juga dapat mempengaruhi kohesivitas anggota kelompok. Faktor yang kedua ada faktor frekuensi interaksi. Interaksi yang terjadi di dalam kelompok karena adanya kerjasama, bukan karena persaingan. Ada faktor kesamaan, faktor kelengkapan, faktor hubungan timbal balik, serta faktor saling memberikan penghargaan. Selanjutnya, Robert A. Baron dan Donnie Braine dalam Hermione pada tahun 2016 juga mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kohesivitas kelompok. Pertama adalah status di dalam kelompok. Kohesivitas seringkali lebih tinggi pada diri anggota dengan status yang lebih tinggi daripada yang lebih rendah. Yang kedua, usaha yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam kelompok makin besar usaha, makin tinggi kohesivitas. Yang ketiga, keberadaan ancaman eksternal atau komitmen anggota pada kelompok. Dan yang terakhir, ukuran. Kelompok kecil cenderung untuk lebih kohesif daripada kelompok yang lebih besar. Nah, dari penjelasan beberapa ahli tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kohesivitas kelompok, maka bisa kita simpulkan bahwa kohesivitas yang tinggi apabila memiliki faktor-faktor usaha untuk masuk ke dalam kelompok tersebut, frekuensi interaksi yang terjalin, ukuran atau jumlah anggota kelompok, kedekatan anggota, adanya kesamaan, saling memberikan penghargaan, dan status di dalam anggota kelompok. Materi yang terakhir yaitu social facilitation. Social facilitation berasal dari dua kata, yaitu social dan facilitation. Fasilitasi sendiri berasal dari bahasa Prancis yaitu facile, yang artinya mudah. Jadi, social facilitation adalah dampak kinerja yang berasal dari orang lain atau meningkatnya kecepatan reaksi tubuh seseorang dikarenakan adanya kehadiran orang lain di sekitar. Dengan meningkatnya kecepatan reaksi, maka sudah tentu produktivitas seseorang akan semakin meningkat. Terdapat faktor penyebab timbulnya fasilitas sosial atau social facilitation. Yang pertama yaitu alertness. Diartikan ketika kehadiran orang lain membuat kita lebih siaga. Contohnya misalnya seorang dosen yang sedang memantau atau mengawasi pelaksanaan ujian, sehingga mahasiswa atau mahasiswi menjadi lebih siaga dalam mengerjakan ujian. Nah, yang kedua ada evaluation apprehension. Diartikan sebagai kehadiran orang lain membuat kita lebih peduli akan penilaian orang lain terhadap diri kita. Contohnya misalnya ketika kita sedang diamati orang lain ketika kita sedang berjalan. Maka kita akan berpikir apakah ada yang salah dengan baju yang kita pakai atau kita akan memikirkan yang sebenarnya orang lain tidak memikirkan hal itu. Nah, yang terakhir distraction. Jadi distraction didefinisikan sebagai kehadiran orang lain dapat mengalihkan perhatian kita saat menyelesaikan tugas. Nah, misalnya ketika kita sedang mengerjakan tugas, kemudian ada tamu yang datang. Nah, maka kehadiran tamu tersebut akan membuat fokus kita teralihkan gitu. Kemudian yang terakhir yaitu contoh dari social facilitation. Misalnya ketika mahasiswa atau mahasiswi yang diberikan tugas oleh dosen dan nilai tertinggi akan diberikan kepada mahasiswa atau mahasiswi yang mengerjakan tugas paling baik. Maka biasanya mahasiswa atau mahasiswi akan berlomba-lomba untuk membuat atau mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin. Nah, dalam contoh ini penilaian dari dosen yang memberi nilai lebih tinggi kepada mahasiswa atau mahasiswi yang mengerjakan tugas dengan lebih baik, maka akan menimbulkan perilaku social facilitation dibandingkan jika penilaian dosen dibuat sama untuk mahasiswa atau mahasiswi yang mengerjakan tugas. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari misalnya seperti anak-anak yang bermain sepeda. Anak-anak yang bermain sepeda itu bersama teman-temannya akan memacu lebih cepat daripada bersepeda sendirian karena ia merasa
ingin memperlihatkan kemampuannya terhadap teman-temannya, bahwa ia bisa lebih dari teman-temannya yang lain. Nah, contoh lain juga misalnya pada saat terdapat kompetisi lomba lari. Akan berbeda rasanya pada saat kita berlari sendirian di tengah lapangan dengan pada saat kita berlari bersama teman atau orang terdekat kita. Nah, kehadiran orang lain ini bisa jadi suntikan semangat buat kita yang membuat kita lebih mampu menampilkan performa maksimal dibandingkan jika kita sendirian. Sekian presentasi mengenai perilaku dalam kelompok dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.